Selamat pagi, shalom, damai di hati. Saya berharap hari ini kita bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dan kita semakin sehat. Dengan kesehatan kita bisa melanjutkan mendengarkan bacaan renungan harian yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 8 Juni, umat Advent tidak selalu pelaku reformasi kesehatan. Mari kita dengarkan ayat tema dan penjelasannya. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 demikian firman Tuhan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudaraku, umat Advent tidak selalu menjadi pelaku reformasi kesehatan. Ambil contoh daging yang haram. Pada November 1850, James White mencatat bahwa beberapa orang pemelihara Sabat merasa terganggu sehubungan dengan memakan daging babi, dan yang lain menjauhinya. Ia tidak keberatan dengan praktek tersebut, tetapi ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak percaya jika ajaran Alkitab dalam tata cara Injil mengajarkan bahwa memakan daging babi adalah dosa meskipun itu digunakan dengan cara yang sesuai. Apa yang betul-betul menjadi keberatannya adalah orang-orang yang mengalihkan perhatian orang lain dari inti pekabaran mereka. Sabat dalam perspektif akhir zaman. Beberapa tahun kemudian, setelah istrinya menulis surat kepada seorang wanita bernama Curtis yang menyebutkan bahwa memakan daging babi bukanlah ujian agama, James menulis di bagian belakangnya, agar Anda tahu bagaimana pendirian kami mengenai pertanyaan ini. Saya akan katakan bahwa kami baru saja menyembelih seekor babi seberat 200 pon. Sekali lagi, pada tahun 1859, Ellen White menasihati S.N. Haskell dan yang lainnya bahwa pandangan Anda mengenai daging babi tidak akan menimbulkan kerugian jika Anda memilikinya untuk diri Anda sendiri. Tetapi dalam penilaian dan pendapat Anda bahwa Anda telah menjadikan pertanyaan ini sebagai ujian dan tindakan Anda telah dengan jelas menunjukkan iman Anda dalam hal ini. Ia melanjutkan dengan menambahkan bahwa jika Allah menghendaki umatnya untuk menjauhi daging babi, ia akan menghukum mereka dalam hal ini. Jika jemaat berkewajiban untuk menjauhi daging babi, Allah akan mengungkapkannya kepada lebih dari 2 atau 3 orang. Ia akan mengajarkan jemaatnya kewajiban mereka. Tuhan sedang memimpin suatu umat, bukan beberapa individu yang berbeda di sana-sini. Yang satu percaya hal ini, yang lain percaya hal itu. Para malaikat Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Malaikat ketiga sedang memimpin dan memurnikan suatu umat, dan mereka harus bergerak bersamanya secara bersatu. Sebagian berlari mendahului para malaikat yang memimpin umat ini. Saya melihat bahwa para malaikat Tuhan tidak akan memimpin umatnya lebih cepat daripada yang dapat mereka terima dan lakukan berdasarkan kebenaran penting yang dikomunikasikan kepada mereka. Tetapi beberapa roh yang gelisah, tergesa-gesa untuk sesuatu yang baru dan terburu-buru tanpa bimbingan ilahi, dan dengan demikian mendatangkan kebingungan dan perselisihan ke dalam barisan. Mereka tidak berbicara atau bertindak selaras dengan tubuh. Ellen White memegang keyakinan kuat selama pelayanannya yang panjang bahwa Tuhan sedang membentuk suatu umat dan agar mereka bersatu dalam satu perkara, tetapi tidak mendahuluinya. Dia akan membimbing mereka ke langkah berikutnya. Kemajuan hingga tahun 1863 sudah jelas. Pertama-tama mereka bersatu dalam doktrin dan kemudian dalam organisasi. Barulah mereka siap untuk pimpinannya dalam reformasi kesehatan dan hal-hal menyangkut
pola hidup lainnya. Pimpinan Tuhan selalu memiliki logika di dalamnya. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.